Allah Maha melihat semua perilakumu. Allah Maha mendengar semua perkataanmu. Awas jangan sampai kamu berbuat dosa. Ingatlah Allah selalu mengawasimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini di rumah? Semuanya sehat? Semuanya hebat? Wah, alhamdulillah. Nah, adik-adik, hari ini jumpa lagi dengan Kak Firman. Kak Firman akan memberikan cerita yang menarik. Ya, tahu nggak cerita apa? Tapi sebelumnya, Kak Firman ingin memperkenalkan temannya Kak Firman. Namanya adalah Ali. Yuk kita sapa Ali yuk. Tuh, Alinya malah masih tidur. Ali, bangun. 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 Itu adik-adik sudah menunggu di rumah, ingin melihat kamu dan Kak Firman. Oh iya? Iya, tadi Kak Firman sudah mengucapkan salam. Sekarang gantian Ali yang mengucapkan salam. Aku? Iya. Aku? Iya. Emang siapa lagi toh? Oke. Baik, coba ucap salam sama teman-teman yang ada di rumah. Aku mau Kak Firman yang ngitung. Pengen dihitung? Hitung berapa kali? Sampai 3 kali. Ya sudah, begitu sampai hitungan ketiga, kamu langsung ucap salam. Siap? Oke. Ya, Kak Firman hitung ya. Siap. 1, 2. Loh, yang hitung Kak Firman atau kamu? Oh iya, Kak Firman. Ya sudah, siap ya. Hitungan sampai 3, baru kamu ucap salam sama adik-adik di rumah. Oke? Oke. Siap, yuk. 1. Yang hitung siapa? Kamu atau Kak Firman? Oh iya lupa. Oh, kecil-kecil sudah pelupa adik-adik. Coba, yuk. Hitungan sampai 3, kamu ucap salam. Oke. 1, 2, 3. Salam. Loh. Masa ucap salam kok bilangnya salam? Assalamualaikum. Begitu. Gimana sih? Oh iya, lupa. Lah tadi katanya suruh ucap salam. Ya sudah aku salam. Ya jangan salam kayak gitu kali. Assalamualaikum. Salamnya orang Islam. Oke. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam. Hebat. Namanya Ali, betul? Namaku Ali. Ya sudah, hebat. Nah, adik-adik, hari ini Kak Firman bersama dengan Ali. Nah, bersama dengan Ali ingin menemani teman-teman adik-adik semua di rumah. Kak Firman? Ya, hari ini kita mau berkisah Ali. Terus kisah apa? Nah, kisah apa? Kisah tentang anak yang suka berbohong. Hah? Berbohong? Betul. Aku nggak suka bohong. Ya, bohong memang sebuah sifat yang jelek. Nggak boleh kita lakukan bohong, nggak boleh kita berbohong kepada siapapun. Betul nggak, Ali? Betul. Aku nggak mau suka bohong, nggak mau. Aku kan anak jujur. Hebat. Kalau anak jujur, temannya banyak nggak? Banyak. Temanku juga banyak, Kak. Oh, Ali aja jujur, dia temannya banyak. Nah, ini ada seorang anak, dia seorang penggembala, Ali. Namanya siapa? Namanya Beben. Hah? Siapa? Beben. Beben? Bukan bebek, Beben. Oh, Beben toh? Iya, dia itu adalah seorang penggembala, adik-adik. Wah, ketika di pagi hari, Ben, biasanya ya Lia, Beben itu dia kalau pagi hari mengeluarkan domba-dombanya dari kandang. Kemudian dia bawa ke lapangan. Ngapain? Ya, biar domba-dombanya makan di lapangan. Apalagi sekarang lagi musim hujan. Wow, rumputnya seger-seger banget. Ya nggak teman-teman? Wah, enak pasti. Emang kamu mau makan rumput? Nah, Enggak. ya sudah. Nah, adik-adik, ketika pagi hari, Beben kemudian mengeluarkan domba-dombanya dari kandang. Dombanya dikeluarkan. Wah, domba-dombanya satu persatu dikeluarkan menuju ke lapangan, adik-adik. Wow. Dombanya banyak sekali.
kali ya Kak? Banyak. Dia keluarkan. Adik-adik, Ali begitu sampai di lapangan, Beben membiarkan domba-dombanya untuk berlari ke sana ke sini. Wah, pasti domba-dombanya senang banget ya Kak? Pastinya. Wah, karena lapangannya penuh dengan rumput yang hijau. Wah, domba-dombanya makan. Beben duduk di bawah pohon yang rindang. Ketika itu Ali, anginnya sepoi-sepoi, enak sekali, sejuk sekali, membuat Beben jadi ngantuk. Tapi dia mau tidur sambil menjaga domba nggak bisa. Akhirnya Beben itu ketika sembari menunggu domba-dombanya, dia merasa bosan Ali. Kenapa bosan? Iya, karena menunggu domba-dombanya yang sedang makan dan dia nggak mengapa-ngapain. Akhirnya dia bosan. Aku di sini sambil nunggu kok bosan banget ya. Ngapain ya? Aduh, yang bikin aku bisa bahagia, bikin aku bisa happy. Apa ya? Wah, aku punya ide. Wah, adik-adik, Beben ketika dia sedang merasa bosan, dia berpikir ingin melakukan suatu hal yang bisa menjadikan dianya bahagia. Wah, tahu nggak idenya Beben itu apa, adik-adik? Beben ingin minta tolong ke warga di kampung sebelah lapangan. Dia ingin berteriak-teriak minta tolong. Wah, adik-adik, kemudian Beben dia kemudian pergi ke kampung. Tapi kemudian tahu nggak Ali, Beben minta tolongnya kenapa? Kok tahu? Dia minta tolong kalau dombanya katanya dimakan serigala. Ngeri banget Kak. Iya, dia kemudian minta tolong ke kampung. Tolong warga kampung, tolong ada serigala mau makan dombaku, tolong. Adik-adik, kira-kira ketika Beben minta tolong kepada warganya itu apakah langsung menolong Beben? Ingin tahu kisah selanjutnya? Yuk, kalau ingin tahu, tunggu pesan-pesan berikut ini. Nah, adik-adik masih semangat? Hebat. Nah, tadi sampai mana, Li? Sampai Beben teriak-teriak minta tolong. Oh iya, Beben ketika sudah berada di kampung, dia teriak-teriak, tolong, dombaku dimakan serigala, tolong aku. Nah, adik-adik, warga yang berada di dalam rumah ketika itu mereka ada yang lagi ngopi, ada yang lagi nonton TV, ada yang lagi main catur. Kamu tahu catur nggak? Tahu. Nah, ada yang lagi nyapu ketika mendengarkan ada orang yang berteriak-teriak minta tolong, mereka semuanya kaget, Ali. Pastinya kaget ya Kak ya? Betul, mereka kaget. Wah, ada yang minta tolong, siapa ya? Mereka kemudian keluar. Dan mereka keluar dengan membawa barang yang bisa untuk menolong. Ya. Apa itu Kak? Ada kayu dibawa. Wah, kemudian ada sapu. Wah, apalagi? Wah, pokoknya benda-benda keras dibawa. Wah, kemudian ketika para warga sudah berada di luar rumah, tahu nggak apa yang terjadi? Tahu nggak, Li? Kok tahu? Nah, ternyata sudah di luar rumah mereka zong. Kok zong? Ternyata yang tadi berteriak-teriak sudah nggak ada, Ali. Lah terus kemana? Kemana coba teman-teman? Tahu nggak? Wah, ketika mereka sudah berada di luar, para warga kaget. Loh, siapa tadi yang minta tolong ya? Suaranya kaitannya dombanya sedang dimakan serigala. Iya nih, siapa tadi yang minta tolong kenceng banget? Iya nih, siapa yang minta tolong tadi ya? Kok nggak ada orangnya? Wah,
Adik-adik, Beben ternyata ketika sudah berteriak-teriak, dia langsung bersembunyi di balik pohon. Di balik pohon dia sambil menyaksikan, mengintai para warga mereka panik keluar rumah. Wah ya, Beben seneng banget adik-adik karena dia sudah berhasil membohongi warga. Wah, boleh nggak nih seperti itu? Nggak boleh. Betul. Beben tertawa terbahak di balik pohon. Aku seneng banget. Para warga sudah aku bohongi. Yes, aku berhasil. Yeay, aku seneng. Beben seneng banget ketika itu. Dia merasa berhasil sudah membohongi warga, Ali. Wah, kasihan banget ya kak ya, warganya sudah dibohongi. Betul. Para warga akhirnya apa teman-teman? Mereka kemudian masuk ke dalam rumah lagi. Ya sudah, kalau begini kita semuanya masuk aja yuk. Kok nggak ada siapa yang tadi menolong? Iya ini, kok tidak ada tadi? Ya sudah, pada masuk semuanya, yuk masuk. Nah, semuanya kemudian masuk ke dalam rumah masing-masing. Nah, Beben ketika itu masih tertawa terbahak-bahak. Aku berhasil, yeay! Aku sudah membohongi warga. Waduh, aku seneng banget. Adik-adik, ternyata kebohongan satu akan membawa kebohongan yang lainnya. Kalau anak yang sudah berbohong dan dia berhasil, maka setan pasti akan mengajak dia untuk berbohong dengan kebohongan yang lainnya, adik-adik. Maka jangan sekali-kali kita berbohong. Bener nggak, Li? Aku juga nggak mau berbohong. Kalau saya berbohong, nanti aku nggak dipercaya lagi. Betul. Nah, adik-adik, Beben ketika dia sudah berhasil berbohong sekali, dia kemudian ingin mencoba lagi. Wow, nggak menyesal ya Beben ya. Senengnya suka menyakiti orang lain. Wah, Beben kemudian aku sudah berhasil. Tapi aku pengen coba lagi untuk berbohong. Pasti aku tambah seneng banget kalau melihat warga wajahnya pada panik. Yeay, aku mau bohong lagi Beben kemudian berteriak lagi. Teriak sekecang-kencangnya. Tolong, dombaku dimakan serigala, tolong dong. Wah, para warga yang tadi sudah berada di dalam rumah, mereka kaget lagi, Ali. Kaget lagi, Kak? Betul. Mereka kemudian keluar membawa barang-barang keras, benda-benda keras yang bisa untuk mereka lakukan untuk mungkin bisa memukul serigala. Karena kan tadi anaknya itu mintanya mengabarkan kalau dombanya dimakan serigala. Betul. Mereka kemudian pada keluar. Wah, begitu sudah sampai di luar rumah, ternyata apa yang terjadi? Zong lagi. Zong lagi. Orangnya nggak ada. Betul, Ali. Orangnya ternyata nggak ada. Wah, ketika itu para warga sudah mulai agak marah, teman-teman. Ih, siapa sih ini? Dari tadi minta tolong tapi nggak ada orangnya. Kakek-kakeknya pun juga marah. Iya, ini siapa tadi yang minta tolong? Aku lagi asik-asik ngopi jadi kaget. Gara-gara ada yang suara minta tolong. Aduh, begitu sudah di luar rumah ternyata nggak ada orangnya. Kasian ya, Kak. Betul, Ali. Wah, kakek-kakek sampai dibohongin juga. Iya, kasian banget tuh. Nah, adik-adik, ketika tidak ada orang yang tadi minta tolong, ya, Pak RT kemudian menyampaikan kepada para warga. Para warga sekalian, tadi kita sudah 2 kali dibohongi. Ada suara yang minta tolong ternyata nggak ada orangnya. Ya sudah, nanti kalau ada suara seperti itu lagi, kita nggak usah keluar, kita di dalam rumah saja. Sepakat? Sepakat. Udah, kita di dalam rumah saja. Adik-adik, para warga kemudian masuk kembali ke dalam rumahnya masing-masing. Beben, Jali ya, Beben dia berada di balik pohon, dia tertawa.
girang banget. Aku makin jadi sebel sama Beben. Suka bohong. Betul, Ali aja merasa sebel ya, karena warga sudah dibohongi. Apalagi para warga yang sudah dibohongi, mereka pasti sebel banget dan marah. Beben tertawa. Wah, Aku seneng sudah bohongin warga. Aku berhasil yang kedua kalinya. Yeay, asik. wah, Beben merasa keasikan ya di atas penderitaan orang lain yang sudah dibohongi. Wah, ketika dia sedang asik-asiknya, tahu nggak Ali? Ternyata dari tadi itu domba-dombanya si Beben itu sudah diintai. Hah? Diintai sama siapa, Kak? Diintai sama serigala. Ih, ngeri banget. Iya, serigalanya ada 3 ekor. Ih, 3 ekor. Betul. Serigalanya sudah berada di semak-semak di samping lapangan. Wow, sudah mengintai domba-domba punya Beben. Kemudian adik-adik, ketika Beben sedang terbahak-bahak, dia melihat ada sesosok hitam mendekati dombanya. Beben kemudian kaget. Itu apa ya kok hitam-hitam mendekati domba-dombaku? Wah, apa ya? Begitu sampai dekat ternyata itu ada serigala. Wah, itu serigala beneran. Aduh, mau apa ya serigala itu? Aduh, gimana ini? Serigala itu kemudian menerkam dombanya si Beben. Ih, rasain tuh Beben. Kemudian Beben karena panik dan takut kalau dombanya dimakan sama serigala, Beben kemudian lari minta tolong. Dia lari terbirit-birit, betul-betul minta tolong kepada warga. Begitu sampai di perkampungan, Beben teriak lagi minta tolong. Tolong para warga, tolong, ini beneran tolong. Dombaku dimakan sama serigala, tolong. Aduh, serigala sudah mau menerkam dombaku, tolong. Nah, ketika Beben minta tolong sama warga kampung mereka sebenarnya mendengarkan, tapi mereka ini ada lagi yang minta tolong. Sudah, kita nggak usah nolongin. Paling sama saja, begitu nanti di luar, ternyata sudah nggak ada lagi. Kita sudah dibohongi sampai 2 kali. Dah, kita nggak usah. Kita di rumah saja. Adik-adik, ternyata para warga mereka tidak mau menolong Beben. Ih, rasain tuh Beben. Nah, ketika para warga tidak mau menolong Beben, apa yang terjadi adik-adik? Ali tahu apa yang terjadi ketika para warga nggak mau menolong Beben? Ingin tahu? Terus gimana Pak ceritanya? Teman-teman ingin tahu? Kalau ingin tahu, tunggu setelah pesan-pesan berikut ini. Ya teman-teman semuanya, kita lanjutkan lagi ya cerita Beben tadi. Siap Li? Siap. Aku juga sudah penasaran Kak. Apa yang terjadi dengan Beben dan doanya? Ya, ketika Beben sudah berteriak-teriak minta tolong ke warga, tapi warga tidak ada yang mau keluar. Mereka tetap berada di dalam rumahnya masing-masing. Beben semakin panik. Dia sudah nangis. Dia nangis, Li. Rasain. Nah, Beben kemudian nggak tahu harus bagaimana karena tidak ada warga yang mau menolong. Warga tolong dong, ini aku beneran minta tolong. Itu ada serigala beneran, taringnya mengerikan banget. Tolong dong. Wah, ternyata tidak ada yang mau menolong Beben adik-adik. Akhirnya serigala yang buas dan kelaparan, dia menerkam 3 ekor dombanya Beben. Wah, diterkam. Kemudian Beben ketika itu tidak bisa apa-apa karena Beben juga takut sama serigala ya Lia. Wah sih takut dong, serigala kan ngeri. Betul.
Beben nggak mau mendekat serigala itu, nggak bisa mendekati domba, yang nggak bisa menyelamatkan domba yang sedang diterkam oleh serigala. Beben di situ menangis terseduh-seduh. Aku kehilangan domba-dombaku. Aduh, aku mau menolong dombaku, aku nggak bisa. Nanti malah aku yang diterkam. Gimana ini? Terus gimana, Kak? Nah, ketika Beben dia melihat dombanya mau dombanya diterkam oleh serigala, Beben mulai menyesali perbuatannya Ali. Hah? Menyesal? Betul. Beben kemudian menyesal. Gara-gara aku tadi sudah berbohong sama warga, jadi aku nggak dipercaya lagi sama para warga. Aku sudah bohong 2 kali, terus ternyata beneran ada serigala. Tapi para warga nggak mau menolong aku jadi menyesal. Aku nggak mau berbohong lagi. Gara-gara aku berbohong, aku jadi nggak dipercaya lagi sama orang. Aku nyesal. Beben akhirnya menyesal adik-adik, karena akibat dia berulah, dia berbohong kepada warga, dia tidak dipercaya lagi oleh para warga yang ada di situ. Nah, adik-adik dan Ali, kira-kira dari cerita Kak Firman ini apa hikmah yang perlu kita ambil? Nah, Kak? Ya, hikmah dari cerita yang Kak Firman sampaikan tadi, yang pertama adalah jangan suka berbohong. Karena kalau kita suka berbohong, nanti kebohongan itu akan membawa kepada kebohongan yang lainnya. Kamu mau nggak, Ali? Hobinya suka bohong? Bohong kan dosa. Betul. Kalau kita mencoba bohong sekali, bohong kepada teman, bohong kepada orang tua, nah nanti selanjutnya kita akan merasa senang berbohong, karena bohong sekali sudah berhasil, akhirnya kemudian bohong yang lainnya, bohong kepada tetangga, saudara, teman, orang tua, dan lain sebagainya. Semakin banyak kita berbohong, maka semakin banyak juga orang yang tidak lagi percaya dengan kita. Betul nggak, Li? Iya, maka dari itu aku nggak suka bohong. Jadi teman-temanku tetap sayang sama aku. Nah, Ali saja temannya banyak karena Ali adalah anak yang jujur, tidak suka berbohong. Betul, Li? Betul. Nah ya, yang kedua, orang yang suka berbohong nanti akan dijauhi oleh orang lain, dijauhi oleh teman-teman, dan dia akhirnya tidak memiliki teman. Karena kita kan nggak mau kalau berkawan dengan teman yang suka berbohong. Ya nggak, adik-adik semuanya? Adik-adik mau nggak kalau adik-adik punya teman yang suka berbohong? Pasti nggak mau kan? Nah, maka dari itu jangan sekali-kali kita berbohong. Dan juga adik-adik, kebohongan itu adalah suatu perbuatan yang sangat dibenci oleh Rasulullah SAW. Jadi kita tidak boleh berbohong, apalagi di bulan Ramadan, adik-adik. Kita kan sedang berpuasa. Nanti kalau kita puasa tapi kita berbohong, pahala puasa kita bisa terkurangi. Betul nggak, Li? Betul. Aku juga nggak mau kalau pahala puasaku jadi berkurang. Nanti lama-lama jadi habis. Betul, adik-adik. Kalau kita lagi puasa, kemudian kita berbohong, nanti pahalanya jadi berkurang. Maka jangan berbohong. Baik adik-adik semuanya dan Ali, cukup sekian dari Kak Firman. Dan insya Allah kita akan berjumpa lagi di waktu yang akan datang dengan kisah yang menarik lainnya. Baik Kak Firman dan Ali, mohon undur diri. Semoga cerita yang Kak Firman bawakan tadi bermanfaat, dan teman-teman tetap harus bersemangat dalam berpuasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.